Saya ke Pak Arief Wicaksono selaku pengamat pemerintahan atau kebijakan publik. Ini Pak Arief, apakah ada tambahan atau harapan dan saran-saran terkait dari kebijakan yang dikeluarkan ataupun sanksi-sanksi yang disebutkan tadi? Silakan Pak Arief. Ya, kalau saya pada prinsipnya dalam proses pengambilan keputusan itu satu hal yang kemudian perlu dan saya lihat agak kurang dilakukan pada saat ini adalah mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Mungkin karena terlalu banyaknya data yang bermunculan, sehingga sulit juga barangkali bagi pembuat keputusan di wilayah ini untuk mengambil satu tindakan yang memang betul-betul tepat dan sesuai begitu. Karena kadang-kadang orang mengabaikan data atau justru orang terlalu menuhankan data. Yeah. Nah, kadang-kadang yang seringkali yang kemudian menuhankan data juga salah dalam membuat keputusan gitu. Begitu juga dengan orang-orang yang apalagi orang-orang yang tidak pernah mengambil data sebagai landasan pijaknya. Gitu. Nah, data-data ini kan sebetulnya sudah disepakati berasal dari gugus tugas COVID yang selama ini sudah bekerja di daerah-daerah. Nah, dari data itu kemudian harus ada langkah-langkah yang tepat, yang sesuai, yang kemudian bisa dieksekusi sehingga kemudian tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang diminimalisir lah ya, kesalahan-kesalahan yang selama ini orang opinikan dalam setiap perbincangan gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau bahkan pemerintah pusat itu sudah mempelajari data-data itu? Apakah sudah dilihat betul-betul, dipertimbangkan baik-baik data-data itu gitu? Sehingga ada yang kemudian harusnya kita lakukan, itu kita tidak lakukan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, bagaimana posisi data ini dalam Satgas COVID? Ini juga masyarakat, masyarakat juga, mungkin masyarakat tidak terlalu penting ya, bagi masyarakat tidak penting data, tapi bagi para pengambil keputusan yang betul-betul nanti bersentuhan langsung dengan masyarakat keputusannya, ya, ini nantinya akan punya imbas atau punya dampak yang positif ke masyarakat. Masyarakat seperti ini, karena memang hampir tidak ada itu tadi seperti yang dikatakan Pak Dokter tadi ya, Pak Wahyu Musin tadi, masyarakat merasakan ini tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa gitu. Yang paling bahaya justru, padahal yang paling bahaya ya, justru ini orang-orang yang berstatus OTG ini, orang-orang yang tanpa gejala ini kan masih berkeliaran banyak ini. Nah sekarang datanya berapa orang-orang OTG ini di Makassar gitu kan? Jangan sampai yang terdata hanya data mati dan data sembuh gitu. Bersama-sama bagaimana memutus rantai daripada COVID-19 ini. Baik di Makassar tentunya, juga secara umum Sulawesi Selatan ya. Tentu kita semua berharap bagaimana penanganan COVID ini bisa dilakukan secara bersama, dan memang selama ini saya sering sampaikan bahwa COVID-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah, apalagi gugus tugas, tentu ini butuh pelibatan seluruh elemen masyarakat, karena kepatuhan dan kedisiplinan ini tentu berada pada masing-masing, khususnya pada keluarga kita. Benteng utama memutus mata rantai ini ada di keluarga kita. Kalau kita disiplin, insya Allah kita sekarang sama-sama bisa mengakhiri dan bisa ya tentunya virus COVID ini sesuai para prediksi pakar katanya akan berlangsung sekian lama, tapi kita tentu harus ikut beradaptasi bagaimana kita bisa ada di dalam tatanan kehidupan yang baru. Nah itu tadi. Kalau sebelumnya masker itu kan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu, kali ini ya tentu menjadi kebutuhan kita semua.
selama ini kita selalu berdekat-dekatan, salam-salaman, dan juga mungkin kita sering abe kalau ada di ruang publik. Ya. Kali ini harus kita sama-sama menjaga jarak, dan tentunya hal-hal yang biasa tentu kita jadikan hal yang mungkin tidak biasa, dan itulah saya kira cara untuk bisa memutus rantai COVID-19 di Kota Makassar. Dan jangan lupa tetap patuh pada protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, dan yang paling penting jangan lupa gunakan masker. Baik, terima kasih Pak Ismail Haji Ali selaku Jubir Penanganan COVID Makassar yang sudah menyempatkan hadir menyampaikan informasi, data-data, dan juga upaya-upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dan terima kasih juga Pak Arief Wicaksono sudah memberikan tambahan-tambahan solusi dan harapan. Juga ada Bapak Dr. Wahyudi Muhsin yang sudah sempat memberikan saran terkait dari bagaimana untuk penanganan virus COVID-19 ini memang sudah dalam kondisi yang bukan lagi konspirasi kalau kita lihat dari angkanya. Semoga di Kota Makassar ini bisa kita lihat penurunan yang signifikan ke depannya. Terima kasih Pak Ismail, Dr. Wahyudi, dan juga Pak Arief. Saya Dev Febrian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.